Ini aspal belum lama ini dibangun ya. Nah itu udah jatuh ke bawah, lebih separuh aspal tuh, longsor dan terban. Aduh, ini separuh jalan udah terban, ada genangan air juga ya. Nah, ini di Jorong Tantaman ya, rekan-rekan Senak Minang. Tuh rumah warga yang di sebelah kanan yang kena. Waduh, udah mengeras tanahnya ya. Posisi longsor arah dari kiri yang di depan kita ini cukup lumayan parah. Ini nggak tahu yang di sebelah kanan ini ada rumah. Ini lebih parah lagi nih rekan-rekan Senak Minang, yang posisi longsornya arah dari kanan mengarah ke dari kiri ya, dari kiri ke kanan menimpa rumah warga ya, yang di sebelah kanan tuh. Ini masjid baru Jorong Tantaman. Alhamdulillah lumpurnya udah ini udah disingkirkan ya, artinya kita udah bisa lewat leluasa, tidak terkena dampak longsor. Ini lebih parah lagi nih longsornya. Ini berkemungkinan lama ini pekosinya karena cukup lumayan tinggi sepertinya pas kejadiannya yang menimpa badan jalan. Lokasinya arah dari kiri ke kanan ya. Yang longsor parah tidak terhitung, apalagi yang kecil. Ini bekas longsoran juga ini rekan-rekan Senak Minang. Sebenarnya rumah yang di kanan kena dampak, kena lumpur yang masih belum disingkirkan. Nah, ini gelondongan kayu. Nah, ini lain parahnya ini. Longsornya dari kiri ke kanan ini tumpukannya kalau pas kejadian ada 3 meteran ini. Cukup lumayan parah. Ini kita mengarah ke bawah tuh rekan-rekan Senak Minang. Ini bekas longsor. Ini jalan baru dibangun ya, udah baru diaspal ya, udah jadi rusak. Jorong Lubuk Gadang. Pos, nah ini bekas longsor, ini cukup lumayan parah ya. Sebenarnya ada bangunan ya yang runtuh. Yuk lanjut. Lanjut terus. Ini jembatan. Yang mau sholat ada musala dan area parkiran luas. Dan kita akan masuk di Jorong Tigo Koto Silungkang, rekan-rekan Senak Minang. Nagari sampai Koto Pelambaian sudah kita lewati. Alhamdulillah 4 nagari sudah kita lewati di Kecamatan Pelambaian. Pertama Nagari Baringin, Nagari Sipinang, Nagari Sungai Pua, dan Nagari sampai Koto Pelambaian. Dan kita akan masuk di Nagari Tigo Koto Silungkang. Sebenarnya Nagari Tigo Koto Silungkang ini kita akan ada rintangannya lumpur karena kabarnya ada lumpur ya di sekitaran Jorong Tantaman. Tapi nggak tahu juga sekarang udah kering. Sepi.
ini ada terban ya, sepertinya yang di depan ya. Aduh, ini cukup lumayan parah ini rekan-rekan Sanak Minang. Padahal ini aspal belum lama ini dibangun ya. Nah itu udah jatuh ke bawah, lebih separuh aspal tuh. Hanya sisa sepertiga kurang ya. Aduh, kasihan ya. Ini jalannya baru di aspal ya, beberapa bulan yang lalu ya. Pas di aspal kita lewat kalau nggak salah di sini ya. Ada teratai yang lewat dari itu. Nah, ini udah retak juga ini, mesti hati-hati ini. Ini perlu dibenahi yang lokasi ini. Udah renggang ya, retaknya. Nah ini juga retaknya. Rekan bisa lihat tuh. Udah retak ke arah ke kanan ya. Karena di bagian kanan udah jurang dalam ya. Ada 100 hingga 200 meter ke dalam. Berarti bus atau mobil belum bisa lewat sini sebenarnya kalau yang tadi itu. Oh udah bisa, ini ada mobil. Cuman yang bus ukuran besar belum bisa ya, seperti Bintang Rosa itu belum bisa masuk kita rasa ya. Yang bisa masuk seperti Travel seperti ini atau L300 ini. Yuk kita lanjut. Dari Palembayan ini ke Kota Padang ada sekitaran 150 kilo ya. Posisinya bisa arah ke depan, bisa arah ke belakang. Kalau ke belakang arah ke Bukit Tinggi, ada juga arah ke Padang, mengarah ke Padang. Dan jika arah ke depan ke arah bisa ke Batu Kambiang atau Bawan atau simpang Padang Kota Padang mengarah Perong. Jadi dari sini ke Padang boleh dikatakan imbang ya, lurus atau kembali ke Bukit Tinggi. Imbang kita merasa. Ini ada retakan juga ya, yang di sebelah kanan. Ini aspal udah banyak yang miring ya, yang baru di aspal tuh. Ini yang masih aspal lama ya. Ini udah jorong Tantaman kalau nggak salah ya, Tigo Kota Sulungkang. Selepas Tantaman baru Gumarang ya. Yuk masuk. Nah, ini bekas longsor dan terban. Aduh, ini mesti cepat dibenahi tuh, kalau enggak bisa putus tuh aspal jalan. Ini aspal baru lagi nih.
Udah 50% kita lewati Kecamatan Palembayan. Empat nagari sudah tuntas kita lewati. Ini Bintang Rosa terbaru dan pariwisata. Ini rekan-rekan Senak Minang. Separuh jalan udah terban. Ada genangan air juga ya. Hati-hati ya, malam. Pukul 10.21, berarti udah 2 jam ya perjalanan kita dari Bukit Tinggi. Udah 2 jam. Di sebelah kiri yang arah ke dalam ada Masjid Jorong Tantaman. Ini bekas longsor di Jorong Tantaman. Alhamdulillah lumpurnya udah nggak ada. Ini material disingkirkan arah ke kanan. Ini rekan-rekan Senak Minang, nggak tahu bisa dilewati apa enggak ya. Ini di Jorong Tantaman ya rekan-rekan Senak Minang. Tuh rumah warga yang di sebelah kanan yang kena dampak. Waduh, udah mengeras tanahnya ya. Posisi longsor arah dari kiri yang di depan kita ini cukup lumayan parah. Ini nggak tahu yang di sebelah kanan ini ada rumah ya. Mudah-mudahan tidak ada ya. Yang satu rumah masih ditimbun ya, dalam tahap ini penggalian. Jorong Tantaman, Tigo Koto Silungkang. Nah, ini diarahkan ke sini lumpurnya, dipindahkan maksudnya. Ini lagi sepertinya ini lebih parah lagi nih rekan-rekan Senak Minang. Yang posisi longsornya arah dari kanan mengarah dari kiri ya, dari kiri ke kanan menimpa rumah warga ya, yang di sebelah kanan tuh. Aduh. Nah belum, ini udah terlihat lagi nih yang terbannya. Ini terban sepertinya ini yang di sebelah kanan. Nah itu yang arah ke bawah. Banyak juga gelondongan kayu. Nah, ini terban lagi nih. Oh bukan ya, ini oh iya terban yang di sebelah kanan. Jadi masih banyak rintangan kita lagi nih arah ke depan. Jorong Tantaman ya, Tigo Koto Silungkang. Selepas Tantaman baru masuk Jorong Gumarang. Masjid Jorong Tantaman yang di depan kalau nggak salah ya. Mudah-mudahan bisa kita lewati di depannya karena terakhir kita lihat ada lumpur. Ini masjid baru Jorong Tantaman. Alhamdulillah lumpurnya udah disingkirkan ya. Artinya kita udah bisa lewat leluasa. Ini rekan-rekan Senak Minang. Alhamdulillah masjid baru ya, Jorong Tantaman tidak terkena dampak longsor. Sebelumnya bangunannya masjid ini udah lama, cuman bangunnya ditukar, artinya bangunan lamanya ditukar dengan bangunan baru. Dari Jorong Tantaman ini kita mengarah ke Jorong Gumarang yang masih di Nagari Tigo Koto Silungkang. Dan dari Jorong
Gumarang nanti baru kita masuk di Nagari Salariaya, tepatnya Jorong Kutu Alam, rekan-rekan Sunat Minang. Mudah-mudahan lancar dan tidak ada halangan. Nah, ini ada genangan air dan bekas lumpur longsor. Yuk lanjut lagi. Nah, ini bekas longsor lagi yang di sebelah kiri, udah menutup badan jalan separuh. Lihat lagi. Simpang Padang Koto Gadang arah ke depan kurang lebih 20 kilo lagi rekan-rekan Sunat Minang. Ini bekas longsor lagi yang pastinya arah dari kiri mengarah ke kanan dan tentunya menimpa badan jalan yang sudah disingkirkan. Nah, ini lagi, ini lebih parah lagi nih longsornya. Ini berkemungkinan lama ini evakuasinya karena cukup lumayan tinggi sepertinya pas kejadiannya yang menimpa badan jalan. Lokasinya arah dari kiri ke kanan ya. Arah ke bawah. Tidak terhitung yang longsor parah, tidak terhitung, apalagi yang kecil di sepanjang jalan ini. Kijang. Yuk kita lanjut lagi mengarah ke Gumarang. Rumah-rumah warga banyak di bagian bawah yang di Jorong Tentaman ini. Nah, ini lagi bekas longsor arah dari kiri ke kanan yang menimpa badan jalan. Ini salah satu jorong yang bagian arah ke bawah seperti ini. Yuk lanjut. Ini biasanya ada sinamar nih satu unit di sini parkiran. Nggak tahu ya, udah beroperasi. Yuk kita lanjut. Jadi perjalanan kita ini penghujung jalan ini di Simpang Padang Kota Gadang dan nantinya kita akan mengarah ke Kota Padang di lintas barat Padang Pasaman. Nah, ini bekas longsoran juga ini rekan-rekan Sunat Minang. Sebenarnya rumah yang di kanan kena dampak, kena lumpur yang masih belum disingkirkan. Nah, ini gelondongan kayu. Nah, ini yang di depan bekas longsoran yang pastinya arah dari kiri ke kanan. Dan di depan lagi masih di sekitaran Jorong Tentaman dengan Jorong Gumarang, longsor pastinya arah dari kanan dari kiri ke kanan dan terban. Hati-hati malam.
Ini yang di sebelah kanan Terban, cukup jauh arah ke bawah itu, ada 300 meter lebih tuh, arah ke bawah. Padahal ini aspalnya baru ini. Nah, yang di depan longsor di sebelah kiri dan Terban di sebelah kanan. Nah, ini lagi, ini cukup panjang ya. Nah, ini lain parahnya ini. Longsornya dari kiri ke kanan, ini tumpukannya kalau pas kejadian ada 3 meteran ini. Cukup lumayan parah. Padahal ini rumah yang di sebelah kiri. Nah, ini lagi Terban di sebelah kanan, longsor di sebelah kiri. Nih sepanjang jalan ini longsor nih. Nah ini, dan Terban di sebelah kanan 300 meter ada ke bawah itu yang Terban, longsornya di sebelah kiri. Masih longsor di sebelah kiri dan Terban di sebelah kanan. Ini menimpa badan jalan ya, yang udah disingkirkan ya material. Di sebelah kanan yang arah ke kanan SMPN Negeri 2 Kecamatan Palembayan. Longsor lagi yang di sebelah kiri. Cukup lumayan banyak yang longsor parah. Nah ini lagi Terban di sebelah kanan. Ini udah masuk ini Gumarang ya, Jorong Gumarang. Jorong Tantaman sudah kita lewati dan kita masuk di Jorong Gumarang, Tigo Koto Silungkang. Di depan di sebelah kiri pasar Gumarang dan di sebelah kanan Masjid Raya Gumarang. Nah, ini. Dan kita lanjut. Ini pasar Gumarang ya, di sebelah kiri. Nah, selepas Jorong Gumarang ini atau Nagari Tigo Koto Silungkang ini, baru kita masuk di Nagari Salarehaia, rekan-rekan Nusa Minang. Yang mana Nagari Salarehaia ini salah satu nagari di Sumatera Barat yang terkena dampak bencana alam, banjir bandang terparah yang makan korban jiwa ratusan dan rumah warga ratusan hanyut
dan di bawah gelondongan Galudu. SDN 09 Bumarang. Ini sungainya aman, nggak ada tanda-tanda longsor atau banjir. Kantor Wali Nagari Tigo Koto Selungkang. Ini bintang rosa ke Bukit Tinggi, rekan-rekan Senak Minang. Nggak tahu beroperasi apa enggak ya pada hari ini. Biasanya jam segini udah sampai di Bukit Tinggi. Kantor Wali Nagari Tigo Koto Selungkang, bagian arah di depan di sebelah kiri. Oh, masih jauh lagi. Kantor Wali Nagari Tigo Koto Selungkang. Bintang rosa tadi trayek ke Kutu Alam ya, Kutu Alam Bukit Tinggi, atau ke Pasak, atau narik trayek Nagari Salaria ke Bukit Tinggi, dan kantor Wali Nagari Tigo Koto Selungkang di sebelah kiri. Ada aktivitas. Yuk kita lanjut. Sisa satu nagari lagi yang akan kita lewati di Kecamatan Palembayan, yakni Nagari Salaria. Ada sejumlah jorong juga yang akan kita lewati. Jorong Kampung Baru kalau nggak salah yang perdana. Terus jorong Koto Alam dulu ya, Koto Alam, Kampung Baru, atau mengarah ke Kayu Pasak hingga sampai berakhir di Simpang Padang Koto Gadang. Yuk kita lanjut. Kita cek kamera dulu rekan-rekan Senak Minang. Yang bagian di depan arah ke kita, oke. Aduh, ini nggak aktif ya. Satu kamera tidak aktif. Ini aktif yang di sebelah kanan. Ya. Pukul 10.40 menit. Ini udah 3 jam. Dari pukul setengah 9, setengah 10, setengah 11, udah 2 jam 30 menit rekan-rekan Senak Minang. Jadi dari sini kita akan mengarah ke Salaria. Kita merekam ada 5 kamera rekan-rekan Senak Minang. Posisi kiri arah ke kanan belakang, dan posisi arah ke kita dan arah ke depan di helm.
Jadi ada 5 kamera yang aktif. Versi saya yang bagian kiri tidak aktif ya. Dan kita lanjut mengarah ke Nagari Salaria, tepatnya arah di depan Jorong Kota Alam. Trayeknya bus Bintang Rosa